wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian hadis dan juga unsur-unsurnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, gimana kalau kita ice breaking dulu? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Nah, ice breakingnya kan udah selesai. Sekarang waktunya belajar mengenai pengertian hadis dan juga unsur-unsurnya. Siap anak-anak? Oke, langsung saja ya. Nanti diperhatikan saat Bu Ulia menjelaskan. Oke? Hadis berarti laporan, akun, atau naratif. Kata hadis juga berarti al-khobar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Pengertian hadis tentunya perlu kita ikuti dengan pemahaman dari para ahli. Pengertian hadis menurut bahasa dan istilah itu terkhusyuk dari para ahli. Nah, yang pertama anak-anak yaitu menurut para ahli hadis. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, kejadian peristiwa atau masalah dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu menurut ahli ushuliyun. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa pengertian hadis menurut bahasa dan istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga para tabi'in. Kita akan mempelajari lagi tentang unsur-unsur hadis. Di sini unsur-unsur hadis itu ada 3. Yang pertama rawi. Dalam hadis adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau biasanya gurunya ya. Yang kedua matan. Dalam hadis adalah pembicaraan atau materi berita yang di-cover oleh sanad yang terakhir. Yang ketiga sanad. Dalam hadis adalah yang disebut sebelum matan. Nah, yang ketiga kita akan memahami 3 pokok dasar unsur-unsur hadis. Ketika mengkaji sebuah hadis, ada 3 unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu sanad, matan, dan juga rawi. Perbedaan ketiga hal tersebut terletak pada tingkatan orang yang menyampaikan hadis kepada umat Islam. Yang pertama, sanad. Secara bahasa artinya tempat bersandar atau sandaran, yakni dengan kata lain rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis itu sampai kepada umat. Sedangkan menurut istilah artinya para periwayat yang menyampaikan hadis kepada kita. Yang kedua, secara bahasa, matan artinya tanah yang keras dan juga tinggi. Sedangkan secara istilah, artinya kalimat setelah berakhirnya sanad dalam suatu hadis. Oleh karena itu, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya. Yang ketiga, rawi. Bermakna menyampaikan hadis atau periwayat hadis, baik melalui lisan maupun tulisan yang didengar langsung dari gurunya. Suatu hal yang perlu digarisbawahi adalah rawi itu biasanya ditempati oleh orang terakhir yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga nama rawi biasanya tidak tercantum di dalam hadis, melainkan di luar hadis dan biasanya itu diberi tanda kurung. Nah, cukup sekian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Berarti sudah paham semua, nggih? Alhamdulillah. Hari ini
pembelajaran kita cukup sampai di sini ya. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat bagi semua dan semoga kita semua diberkahi oleh pembelajaran kita kali ini. Mungkin cukup sekian dari Ibu Lia, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.